Sudah. Dosen aku belum masuk, ulang lagi. Silakan Bapak. Pak Wahab. Matikan video yuk. Yuk El. Oh iya ya. Dah. Silakan Pak Wahab mungkin. Atau kami dulu ya, Pak Wahabnya belum nih. Ke Bu siapa? Bu Dewi. Dewi Atau ya? Pak- Oh, Pak Wahab dulu silakan Pak. mana Bu Dewinya? Saya Dewi. Pak. Dia nggak kelihatan wajahnya. Ini Pak. Nah, ini kayak wajahnya mirip Ibu Sapria kayaknya. Persis Nah, Pak, oke. ponakan Pak. Ibu siapa namanya Dewi ya? Iya Pak. Silakan Ibu Dewi. Ilmu Al-Quran yang Ibu tahu apa sih? Pak, saya belum merekam. Oh, Itu belum. sudah tuh. Oh sudah. Betul lihat rekam. Siapa merekam? Saya Pak, saya yang rekam Pak. Nah, ya bagus lah tuh. Yang merekamnya si Putra. Tapi Bu Dewi juga ngerekam Bu, takutnya Iya. sinyalnya jelek. Oke, Bu oke. Sapria minta tolong. Silakan. Yang Ibu ketahui tentang ilmu Al-Quran apa saja? Halo, Ibu Dewi. Pak belum direkam Pak. Ini sudah kok kelihatan dulu. Bacanya rek tuh nah. Ibu Citra itu saya mau merekam Pak. La ilaha illallah. Lagi kau minta lagi lah sama si Citra kakek. Takutnya di sana hujan Pak. Ah. Udah. Sudah Pak, sudah Pak. Bentar. Iya. Bentar Pak. Hah? Ya silakan. Yang Ibu ketahui tentang ilmu Al-Quran apa? Ilmu Al-Quran itu tafsir Pak. Kemudian tajwid, ilmu tajwid. Kemudian ilmu terjemah. Ya. Coba ya. Ya Pak. Padahal ilmu Al-Quran banyak gitu. I'rabul Quran, Quran, munasabah, ya, ijazul Quran, ya banyak. Bawatih suar, yang tahu itu adalah yang tahu ya. Tadi ya salah satu sebut apa jadi itu tajwid. Ya Pak. Ya. Apa sih ilmu tajwid itu? Ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan benar Pak. Oh, dengan benar ya. Macam-macam ilmu tajwid apa, Bay? Ikhfa, izhar, idgham, iqlab. Oh, Idgham biguna dan bilaguna. oh ya, terus apa lagi? Ikhfa safawi, kemudian izhar safawi, kemudian mat. Oh, mat. Ya. Oh, Sapawi tadi apa? Contoh izhar Sapawi apa? Izhar safawi itu mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah Pak. Ya hurufnya iyalah, masa telur katen kalau gimana? Mimati itu ada 3. Nah, Ya, itu mimi. itu Ya. Nah, itu mimi lah. Alaikum mas'altum. Nah, mat dah. ya, Mat, Pak. macam-macam mat. Mat itu ada mat wajib, mat jais, kemudian mat arid lisukun, mat iwat. Udah, ya, Pak, mat ya? iwat apa mat iwat? Contohnya mat iwat. Contohnya mat iwat ya Pak. Ya. Lupa Kau Pak. nyebut tahu mat iwat apa? Mat badal apa mat badal? Mirip-mirip tuh. Mat badal. Oh. Contohnya Pak. Nah, maka di apalagi ya tajwidnya memang paling awal sini. Paling awal untuk kita yang orang yang bukan Arab ya lah. Tahap Iya, Pak. selanjutnya yang lebih mahal itu paham
Al-Quran. Ini kan ada Al-Quran yang anu juga, yang perkata itu nah. Lagi tambah lagi kalau paham Iya, nahu Pak. sorobnya. Wah, mantap itu. Kalau paham nahu sorobnya lebih enak lagi. Jadi maco itu sudah sampai ke hati, insya Allah. Ya lah. Iya, Nah, Pak. apa ilmu hadis? Apa yang kamu ketahui ilmu hadis? Ilmu tentang perbuatan, perkataan, dan ketetapan dari Nabi. Ya, jadi tentang hadis Nabi ya tak? Iya, Pak. Jadi, mana dulu ilmu hadis dan ilmu Al-Quran? Bayangan kau tuh. Ilmu hadis dengan ilmu Al-Quran ya, Pak ya. Al-Quran. Mana duluan ilmunya? Hadisnya ya, Pak. Apa alasannya? Karena Al-Quran itu dikaji dari sahabat-sahabat Rasul itu, Pak. Betul, betul. Sanat-sanat. Ya, Rentetan. sanat-sanatnya. Ya ada dua tuh. Kaki ada namanya mutawatir. Sekok lagi namanya ahad. Apa mutawatir itu? Tahu? Mutawatir. Nggak Lupa, Pak. tahu. Nah, mutawatir. Lupa. Al-Quran itu kan melalui rentetan yang dalam ilmu hadis sebutnya mutawatir. Orang yang menyampaikan itu tidak masing orang. Orang sudah diyakini kejujuran, kuat itu, kuat hafalannya, ya Ya, Pak. percaya. Oke, terus akhlak, macam-macam akhlak apa? Beli itu ada gantung. Akhlak, Ah, Pak. Bali itu ada gantung. Ya kan ada akhlak. Lemah Akhlak tuh. sama Tuhan, akhlak sama manusia, akhlak sama makhluk lainnya. Ya lah. Iya, Pak. Nah, apa akhlak sesama manusia apa? Dalam bergaul, Pak. Dalam berperilaku. Ya. Nah, kalau sama murid, sama manusia juga lah. Iyalah, Pak. Muamalah. Ayo. Nah, coba balik ke Pak Pangkal ini. Iya, Kau Pak. ngajar apa? Yang kau ngajar apa, nak? Bu, Pendidikan agama Islam, Pak. materinya. Materinya tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Itu harus tahunya tuh. Kalau hadis berapa itu. Itu Ya, Pak. mahal itu tuh. Tinggi. Tapi tidak tahu juga pendapat ulama tentang Al-Quran. Apa saja. Kan di dalam. Kau ngajar SD ya? SMP, Pak, kelas Wah, 7. apalagi SMP. SMP itu kan perlu wawasan. Ya, dalam itu tuh. Ya, kalau pikirnya, pikir, coba di Apa, Pak? dalam pikir ini rukun sholat apa? Ingat, satu Apa, Pak? Rukun sholat, Pak. rukun sholat. Iya, Yang kau satu udah tahu niat. itu. Niat, Pak, niat. Apa dimaksud dalam niat tuh? Ingat ada tiga di situ. Apa namanya? Ingat tak tuh? Maka belajar lagi di kitab ya, Pak. Bahasa Ya, Indonesia Pak. mungkin tak ada kali. Itu ada namanya takyin, tafrid, tafwid. Nah, itu paju lagi ya di dalam fikih itu Allahu Akbar. Menentukan bentuk waktunya, sholatnya, kemudian penentuan ta'rid, takyin, tafwid, tafrid. Nah, itu ya. Ini kadang-kadang gitu ini lupa atau memang belum tahu kan itulah. Kemudian salam, kan sudah sampaikan. Berarti mana salam itu? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Boleh tak assalamualaikum boleh pakai as? Nggak boleh kemarin, Pak. Alasannya apa? Itu Beda maknanya. itu namanya ma'rifah. Likulli mubtada'in ma'rifah. Ujul apa? Ziyadati huruf alif dan lam. Lam ta'rif. Ya, namanya lam ta'rif. Itu jelas. Oke, kalah. Syukron kasihan. Iya, Lagi, Pak. tafadhal. Oke, makasih Pak. Lanjut Bu Dewi ya. Bu Dewi, ngobrolnya mengenai apa Bu? Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Al-Quran dan sunnah sebagai pedoman hidup.
Kelas berapa itu, Bu? kelas 7. Bu, kenapa Ibu memilih materi itu, Bu? Karena waktu itu memang pertama Bu, banyak siswa yang belum bisa baca Al-Quran juga kan, sebagian lah, bukan banyak sih Bu. Ada sekitar di kelas itu sekitar ada 5 orang dari 25 siswa yang belum lancar baca Al-Quran. Nah, gimana Bu cara metode yang Ibu pakai dalam mengajarkan materi tersebut? Di sini saya di modul saya menggunakan metode cooperative learning, Bu. Ya, seperti apa itu, Bu? Dona, Itu saya menggunakan model tutor sebaya. Tekniknya tutor sebaya. Jadi siswa itu di antara teman-temannya yang lancar membaca Al-Quran itu saya pilih untuk ya, mendampingi temannya yang belum lancar. Karena kalau belajar yang seperti itu, siswa itu lebih bisa aktif, atraktif karena belajar dengan teman. Nah, saya di situ sebagai mengawasi saja, melihat dan memberi pendampingan. Oke. Kalau ininya, Bu, tesnya seperti apa, Bu, yang diberikan? Di situ kalau saya di awal saya menggunakan tes kognitif ya Bu ya, yang diagnostik awal itu berupa pertanyaan pemantik. Kemudian di tengah itu kegiatan pembelajaran karena di situ ada tutor sebaya, jadi sama dibagi kelompok diskusi. Kemudian maka itu saya ambil nilai formatif kegiatan dalam proses pembelajaran. Kemudian di akhir itu saya ambil nilai sumatif, yaitu nilai pengetahuan dengan soal. Kalau ininya, Bu, bagaimana? Baca Al-Qur'annya dites lagi nggak? Kalau baca Al-Quran itu nanti di saat mereka kegiatan tutor sebaya itu saya mendampingi Bu. Jadi tidak di tes satu-satunya itu nanti setelah kegiatan berakhir. Lalu pertanyaan terakhir nih, Ya. eh, apa ya? Ketika dia ini jadi PTK, Ya. ya gimana Bu? Jadi judul PTK-nya. Judul PTK-nya meningkatkan hasil belajar siswa pada materi Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup dengan metode discovery learning untuk kelas 7. Tadi Bu katakan discovery learning. Maaf, cooperative learning Bu, maaf. Ya Bu. Oke, itu ya Bu ya, sudah Ya. saya kira Ibu sudah memahami mengenai apa modul dan kesinambungannya dengan PTK-nya nanti ya Bu ya. Oke, makasih Bu Dewi. Iya, Pak. Iya, Bu. Ya, Bu Ria, selanjutnya siapa lagi? Yo.